Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah Anda merasakan bahwa kepala Anda seperti komedi putar yang tidak pernah berhenti untuk berputar? Pikiran kita seolah-olah berputar-putar karena ada begitu banyak masalah yang sementara kita pikirkan. Ataupun juga pikiran kita sementara khawatir dengan berbagai macam persoalan yang sementara melilit kita. Ataupun juga kecemasan-kecemasan yang seolah-olah mencekik ketumpung batang leher. Saya yakin bahwa kita semua pasti pernah mengalaminya. Inilah yang disebutkan dengan kekacauan pikiran atau overthinking. Tetapi Tuhan Yesus melalui teks bacaan kita pada malam hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat yang berada di kota Filipi, Tuhan Yesus tidak ingin kita hidup di dalam kondisi tersebut. Memang jujur kotong sone bisa pungkiri bahwa kita tidak bisa terlepas dari kekhawatiran, kekacauan pikiran, ataupun juga kecemasan. Kita pasti akan mengalaminya. Teks bacaan kita ini dalam Filipi 4 ayat 6-7. Kita akan bedah 3 langkah praktis dari Alkitab untuk mendapatkan kembali kedamaian yang hilang. Supaya damai itu jangan pergi dari ketumpung kehidupan. Karena itu saudara-saudara, jangan di skip video ini. Tonton video ini sampai selesai, karena jawabannya ada di akhir video ini. Hari ini kita akan belajar dari seorang pria yang bernama Rasul Paulus. Siapa tahu dari apa yang kita belajar pada saat ini dapat membantu kita untuk keluar dari kekhawatiran, keluar dari kekacauan pikiran dan kecemasan. Dengan membuka sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang berada di Filipi. Filipi 4 ayat 6-7. Nanti kita lihat ayat-ayatnya di kolom deskripsi. Karena itu saya mengajak kita untuk mari kita membedah kedua ayat ini dengan pelan-pelan untuk melihat bagaimana solusi yang ditawarkan oleh Rasul Paulus kepada kita semua untuk bagaimana bisa keluar dari kekhawatiran, kekacauan pikiran, dan juga kecemasan. Karena ini pengalaman yang sering dialami oleh semua orang. Dalam ayat 6a Rasul Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Rasul Paulus ketika menuliskan ayat ini dengan penanya, Rasul Paulus sementara berada di dalam penjara. Kita tentu tahu bagaimana tekanan psikologi yang sementara dialami oleh Rasul Paulus waktu itu. Kalau kita mau melihat dari keadaannya, tentunya Rasul Paulus merupakan orang yang paling khawatir sedunia. Karena dia sementara khawatir, kira-kira putusan hukuman apa yang dijatuhkan kepada dirinya. Apakah dia akan bebas, dia akan diapakan? Pasti dia sementara khawatir dengan berbagai macam pikiran tentang dirinya. Tetapi yang menarik saudara-saudara, bahwa di dalam kekhawatirannya itu Rasul Paulus mencoba untuk menguatkan dirinya dan juga menguatkan kita. Rasul Paulus bukan berpura-pura sementara kuat, tidak. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kita semua agar janganlah khawatir. Saya yakin kita yang menonton video ini pasti mengatakan ngomong untuk tidak khawatir itu gampang. Tetapi kenyataannya sulit sekali. Bagaimana kita sudah khawatir ketika tagihan menumpuk pas belum ada uang? Bagaimana kita sudah khawatir dengan anak-anak remaja kita yang belum pulang sudah pukul 23.00? Sebagai orang tua pasti kita akan cemas. Ini anak di mana? Apalagi dengan keadaan Kota Kupang atau Nusa Tenggara Timur yang dulunya kita kenal dengan kota kasih. Tetapi akhir-akhir ini kalau kita nonton di NTT Update,
Banyak sekali kasus-kasus pembunuhan, perkelahian yang lagi heboh di Nusa Tenggara Timur. Pasti kita orang tua khawatir akan keamanan dari anak-anak kita ketika mereka berada di luar rumah. Bagaimana kita sebagai suami tidak khawatir atau cemas dengan tuntutan kebutuhan di dalam rumah tangga? Dengan gaji yang pas-pasan dan semua serba mahal. Sekarang ini kotong bawa uang 100.000 pergi di pasar, sonde ada arti apa-apa. Sehingga kata jangan khawatir yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini memang tidak mudah untuk dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi pertanyaannya, mengapa Paulus mengingatkan kita untuk jangan khawatir? Paulus menuliskan pesan ini bukan dalam pemahaman bahwa Paulus tidak mengerti dan memahami kesulitan hidup. Paulus mengerti dan memahami, sebab ia juga sementara merasa khawatir. Tapi dia berusaha untuk menguatkan kita untuk tidak tinggal di dalam kekhawatiran itu. Ada beberapa alasan utama mengapa Paulus mendesak kita untuk menghindari kekhawatiran-kekhawatiran ini. Pertama, bagi Paulus kekhawatiran itu diibaratkan seperti kita sementara ikut lari maraton di dalam pikiran. Usaha kita begitu intens untuk berpikir keras bagaimana bisa keluar, dan akhirnya membuat kita kelelahan di dalam berpikir, namun kita tidak pernah mencapai garis finish, yaitu mendapatkan solusinya. Jadi otak kita seperti berlari maraton, tetapi tidak menemukan solusinya. Mengapa? Karena kita mau berpikir sendiri untuk bagaimana bisa mendapatkan jalan yang terbaik. Karena kita berpikir sendiri untuk bagaimana bisa mendapatkan jalan yang mudah untuk keluar dari masalah kita. Dan kita berpikir sendiri untuk bagaimana bisa mencegahnya atau memecahkan masalah yang sementara kita hadapi. Paulus ingin kita melihat bahwa energi yang kita buang untuk khawatir adalah energi yang seharusnya kita gunakan untuk berserah. Paulus bilang, nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6b. Berserah di dalam doa kepada Tuhan. Artinya kita berdoa dan sampaikanlah semua kekhawatiran, semua keinginan kita kepada Tuhan. Daripada membuang tenaga, membuang waktu untuk memikirkan skenario-skenario yang terburuk. Dengan doa, maka secara tidak langsung kita menukarkan beban kita kepada Tuhan. Kita menukarkan beban kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Jadi Paulus kasih ingat, kita menukarkan beban kita dengan Tuhan. Yang kedua, Paulus mau bilang bahwa kekhawatiran itu merampas kedamaian yang diberikan oleh Kristus. Filipi 4 ayat 7. Ketika kita sementara berada di dalam kekhawatiran, jujur bahwa kekhawatiran itu akan merampas ketenangan, akan merampas kedamaian. Akhirnya kita mudah marah, mudah tersinggung, konsentrasi kita menurun, sulit tidur, cenderung menarik diri atau isolasi diri, menjadi kritis dan pesimis. Karena itu mengapa penting bagi kita untuk menghentikan kebiasaan khawatir yang berlebihan. Damai sejahtera Allah merupakan warisan spiritual yang ditinggalkan oleh Allah bagi kita. Ketika kita memilih untuk khawatir, maka secara efektif kita menolak kedamaian itu. Kekhawatiran hanya memungkinkan kekacauan dunia masuk dan mengganggu ketertiban rohani yang telah ditetapkan oleh Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bertolak dari penjelasan ayat kita ini, kita akan melihat 3 langkah yang ditawarkan oleh Rasul Paulus kepada kita semua untuk bagaimana kita bisa keluar dari kekhawatiran itu.
memang kita akui tidak mudah. Langkah pertama yang bisa kita tempuh adalah bahwa saya mau bilang begini, kita semua pasti akan mengalami kekhawatiran. Dalam video saya sebelumnya, nanti kita lihat linknya di kolom deskripsi, saya katakan bahwa hidup kita harus dipimpin oleh iman. Hidup kita tidak boleh dipimpin oleh kekhawatiran. Artinya apa? Kalau kita beriman kepada Kristus itu, kita harus beriman dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas yang sepenuhnya. Kita beriman jangan setengah-setengah saja kepada Tuhan. Sehingga dalam Matius 6 ayat 27, kita garis bawahi kata setengah hasta. Artinya bahwa Allah melarang kita untuk beriman kepadanya jangan setengah-setengah saja. Tetapi memang harus beriman penuh kepadanya. Jadi ketika kita bilang bahwa kita beriman kepada Allah, kita harus beriman dengan penuh, jangan setengah. Karena ketika kita beriman penuh kepada Allah, maka tidak ada ruang bagi kekhawatiran itu untuk masuk, menguasai ketumpung hidup. Jadi ketika Paulus mengatakan janganlah kamu khawatir, Paulus mau bilang kepada kita, tolaklah roh kekhawatiran itu dalam nama Yesus untuk keluar dari pikiran kita. Tolaklah kecemasan-kecemasan itu dari dalam hati kita dalam nama Yesus. Maka kecemasan-kecemasan itu akan keluar dari hati kita. Tetapi yang menjadi kelemahannya saudara-saudara, kita masih bertoleransi dengan kekhawatiran. Kita masih bertoleransi dengan kecemasan. Inilah yang membuat kenapa kita sulit sekali untuk keluar dari kekhawatiran tadi. Karena kita masih bertoleransi. Sehingga Paulus bilang, kekhawatiran itu akan mencuri damai sejahtera Allah, akan mencuri ketenangan. Jadi poin pertama atau langkah dasar pertama yang harus kita buat adalah tolak kekhawatiran itu di dalam nama Yesus, dan jangan bertoleransi dengan kekhawatiran itu. Dengan beriman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga tidak ada ruang bagi kekhawatiran itu. Yang kedua, Paulus mau bilang, tukar kekhawatiran, kecemasan, kekacauan pikiran dengan damai sejahtera Allah. Poin ini adalah jantung dalam Filipi 4 ayat 7. Bahwa solusi untuk keluar dari kekhawatiran bukan dengan berusaha berhenti khawatir, tetapi dengan menukarkannya melalui proses pertukaran ilahi. Kekhawatiran, kekacauan pikiran, dan kecemasan kita serta damai sejahtera Allah adalah dua sisi mata uang yang saling bertentangan dalam kehidupan rohani kita. Paulus mengajarkan kita di dalam teks bacaan tadi untuk dapat menukar mata uang negatif kekhawatiran tadi dengan mata uang ilahi damai sejahtera Allah tadi. Menukarkan dengan cara membawa beban, membawa stres, membawa skenario terburuk yang ada di dalam pikiran kita, dan menyerahkan semuanya kepada Allah dan meletakkan di bawah kaki Allah dengan iman yang sungguh. Iman yang sungguh tadi kita percaya bahwa Tuhan dapat menyelesaikannya bagi kita. Karena itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, harus yakin dengan doanya. Banyak orang Kristen yang berdoa habis khawatir lagi, berdoa habis cemas lagi, berdoa habis pikiran kacau lagi. Karena dia tidak pernah yakin dengan doanya sendiri. Dia tidak pernah yakin dengan doanya yang penuh kuasa. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, Paulus bilang di samping berdoa, kita pun juga harus menaikkan ucapan syukur kepada Allah. Ucapan syukur ini adalah kunci pertukaran itu. Kita bersyukur bukan karena situasinya sudah membaik, tetapi kita percaya dengan iman bahwa Allah itu baik. Dan Allah lah yang memegang kendali atas situasi yang sementara kita hadapi.
Sehingga syukur dengan menyatakan iman, maka iman itulah yang akan memicu pertukaran ilahi itu terjadi. Jadi poin yang kedua ini mengingatkan kita bahwa kita harus menukarkan segala kekhawatiran kita dan serahkan kepada Allah. Yakin dengan doa kita sendiri bahwa doa kita juga punya kuasa. Dan juga bersyukur karena kita yakin kuasa Allah akan bekerja. Langkah yang ketiga, fokus pada kehadiran ilahi. Teks yang diangkat oleh Paulus ini merupakan sebuah perintah. Perintah yang memaksa kita untuk mengubah fokus kita dari seberapa besarnya masalah kita kepada seberapa besarnya kuasa Allah. Mengubah fokus kita dari kadang-kadang ketika berada di dalam persoalan kita mengecilkan kuasa Allah dan membesarkan masalah kita. Paulus bilang kita rubah dia punya arah fokusnya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah lakukanlah yang terbaik dan terindah untuk Tuhan dalam setiap kekhawatiran yang sementara kita hadapi. Jangan melihat seberapa besarnya tagihan-tagihan kita yang menumpuk, tetapi fokuslah pada pekerjaan kita untuk melunasi tagihan-tagihan kita. Jadi fokuslah pada pekerjaan kita untuk melunasi tagihan-tagihan kita sambil percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan dan menolong kita. Sebagai orang tua pasti kita cemas dengan anak-anak yang pulang pukul 23.00 malam. Kecemasan bukanlah solusi. Namun fokuslah pada bagaimana peran kita sebagai orang tua untuk mengingatkan mereka tentang ancaman-ancaman yang berada di luar. Agar mereka bisa berhati-hati di dalam memilih teman dan berhati-hati di dalam bergaul. Kita pun juga harus fokus untuk bagaimana menciptakan komunikasi yang terbuka, menciptakan suasana rumah tangga menjadi tempat yang aman untuk nongkrong bersama, menjadi tempat tongkrongan yang asik dan menarik, sehingga anak-anak kita bisa merasa betah di rumah dan ingin berlama-lama di rumah. Kita pun juga harus fokus untuk bagaimana menghadirkan suasana rumah tangga yang aman, sehingga anak-anak merasa damai tinggal di rumah ketimbang di luar. Jadi kita jangan hanya fokus kepada kecemasan kita, tetapi kita fokus kepada bagaimana kita menciptakan suasana damai sejahtera itu di dalam rumah, sehingga anak-anak bisa merasa tenang. Janganlah juga fokus kepada pendapatan kita yang sedikit dengan tuntutan kebutuhan yang banyak. Namun fokuslah pada langkah-langkah nyata untuk membuat anggaran, memprioritaskan kebutuhan, dan menghentikan pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting atau yang belum dibutuhkan. Kadang-kadang ketong ini kebutuhan ini belum terlalu penting tetapi kita sudah beli. Padahal itu tidak penting atau dia belum penting. Jadi mari kita fokus kepada membuat anggaran prioritas. Ini langkah-langkah praktis yang ditawarkan oleh Rasul Paulus kepada kita untuk bagaimana keluar dari kekhawatiran, kekacauan pikiran, dan kecemasan. Ingatlah baik-baik, kekhawatiran adalah penyakit yang merampas kedamaian dan menyia-nyiakan energi. Karena itu mulailah hari ini untuk menukarkan kekhawatiran itu dengan damai sejahtera Allah. Lemparkanlah beban Anda melalui doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Tawanlah pikiran-pikiran cemas dan rubuhkanlah setiap skenario terburuk yang menyerang kepala kita. Ganti fokus kita dari masalah yang menakutkan dengan tindakan nyata untuk melakukan yang terbaik, yaitu ajaklah anak-anak kita untuk selalu berdoa bersama di dalam rumah tangga. Dengan langkah sederhana ini, maka akan membatasi ruang gerak dari anak-anak kita untuk keluar bermain-main di luar rumah. Sehingga dengan cara ini,
dapat menekan kebiasaan mereka untuk selalu ingat waktu bersama di dalam keluarga yang terbaik. Ketika kita melakukan pertukaran, kita percaya bahwa Allah lah yang akan mengendalikan segalanya. Maka janji Allah akan tergenapi di dalam hidup kita. Seperti yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan di-subscribe video ini. Dan jangan lupa untuk dibagikan video ini. Sampai bertemu dalam renungan Kristiani selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.